Tatapan mata Xiaoyan masih terfokus pada 3 gumpalan api yang ada di ujung jari. Sesaat kemudian dia melihat pada Lin Yan, yang kemudian Xiaoyan berkata, "Lin Yan, sepertinya kau perlu mengendalikan kapal luar angkasa ini selama perjalanan yang tersisa, karena teknik doki yang kulatih masih kekurangan langkah terakhir." Ketika mendengar hal ini Lin Yan pun menjawabnya, "Ini hanyalah masalah kecil, kau bisa bersantai, dan juga melanjutkan pelatihanmu selama tidak terjadi apa-apa. Selain itu masih ada 10 hari lagi, sebelum pada akhirnya kita akan segera keluar dari dalam lubang cacing ini." Setelah itu 3 gumpalan api yang ada di ujung jari kini, telah kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Yang kemudian Xiaoyan menggabungkan 3 api binatang, dengan api surgawinya. 3 jenis api binatang ini juga telah melakukan perlawanan, yang awalnya terlihat tenang. Kini tampak bergejolak, setiap kali mereka bertabrakan, maka hal itu akan menjadi semakin keras, dan pemberontakannya juga semakin hebat, namun Xiaoyan tidak akan membiarkan hal ini berlanjut, untuk waktu yang cukup lama. Jika hal itu sampai terjadi, cepat atau lambat ketiga api ini akan menimbulkan ledakan. Namun hal itu segera bertabrakan dengan api hijau Xiaoyan, yang menyebabkan ledakan. Bahkan kekuatan dari ledakan itu sendiri, menyebabkan api hijau sekarang telah berfluktuasi, namun Xiaoyan berhasil menghentikannya. Setelah ledakan api itu menghilang, sekarang terlihat 3 api binatang yang telah mengecil ini, kini telah melayang dengan cukup tenang. Ketika melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega. Kemudian Xiaoyan kembali mencoba menggabungkan 3 gumpalan api binatang. Sebelum akhirnya hal itu mulai bergabung satu sama lain, di mana kali ini 3 biji api kecil, tidak memiliki pemberontakan seperti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu 9 hari telah dilalui, sementara Lin Yan kini masih duduk dengan tenang, di depan kendali kapal luar angkasa. Dan dia terus-menerus menuangkan doki dalam tubuhnya, untuk menggerakkan kapal ini. Selanjutnya Lin Yan pun melirik pada Xiaoyan, yang ada di belakangnya sambil berkata, "Sebenarnya kita akan segera meninggalkan lubang cacing ini. Kenapa Xiaoyan belum selesai juga? Karena akan ada badai luar angkasa yang terbentuk, ketika meninggalkan lubang ini. Dan Xiaoyan pasti akan terganggu, olehnya situasi seperti ini." 1 hari pun telah berlalu, sementara Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun, hal ini membuat Lin Yan ingin membangunkannya. Tapi tiba-tiba saja banyak nyala api hijau, yang keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Karena dia bisa merasakan sebuah energi yang cukup menakutkan, di dalam nyala api hijau yang melesat ke arahnya. Dengan cepat Lin Yan mengeluarkan teknik kelincahan, dan dia menghindari setiap serangan api hijau, yang dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu Lin Yan berteriak dengan memanggil nama Xiaoyan, yang akhirnya Xiaoyan terbangun dari latihannya. Setelah itu Xiaoyan menggosok ujung jarinya, yang kali ini gumpalan api telah dikeluarkan dari dalam ujung jari Xiaoyan. Karena itu sebenarnya adalah benih dari api transformasi kehidupan, jika benih ini diperkuat kemungkinan Xiaoyan akan bisa menggunakan pembentukan api teratai pemusnahan. Kemudian Xiaoyan mengembalikan bibit api itu ke dalam tubuhnya, dia segera berdiri kemudian mengatakan, "Wilayah pil 3000 api yang membakar, aku akan segera datang." Beberapa saat kemudian Xiaoyan dan juga Lin Yan, akhirnya keluar juga dari dalam lubang cacing, dan mereka saat ini telah berada di tanah yang cukup luas, yang sudah dipenuhi oleh banyak orang. Lin Yan pun segera menghirup udara segar, dia tertawa sambil mengatakan, "Akhirnya kita keluar juga dari dalam lubang cacing sialan ini." Sementara Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan tatapan matanya melihat ke segala arah dari tempat ini. Karena sebenarnya banyak sosok manusia, yang keluar dari dalam lubang cacing. Xiaoyan kemudian bertanya pada Lin Yan, "Lin Yan, apakah tempat ini adalah wilayah pil?" Lin Yan menggelengkan kepalanya lalu menjawabnya, "Bukan, tempat ini hanya wilayah tengah, dari dataran tengah itu sendiri. Sementara wilayah pil masih cukup jauh dari tempat ini." Xiaoyan terkejut kemudian mengatakan, "Wilayah tengah." Sementara Lin Yan hanya tersenyum sambil berkata, "Jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat dari benua doki, maka wilayah tengah ini bisa dianggap sebagai pusat dari dataran tengah itu sendiri, dan faksi teratas yang cukup terkenal. Karena kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah ini. Dan wilayah ini sekarang merupakan bagian barat, lalu faksi yang cukup terkenal di tempat ini adalah Lembah Suara dan juga Lembah Api yang terbakar. Kedua faksi besar itu merupakan penguasa sejati yang ada di sekitar tempat ini. Selain dua faksi besar ini, masih ada banyak faksi-faksi dengan tidak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lembah Suara dan juga Lembah Api yang terbakar, dan untuk klan dari Liu Qing juga berada di wilayah barat." Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut, karena dia mengetahui bahwa 3 perubahan misterius api surgawi miliknya adalah milik Lembah Api yang terbakar, dan suatu saat akan mengunjungi tempat itu. Demi bisa mendapatkan teknik lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi.
Setelah itu Lin Yan pun mengatakan, karena tempat ini ada banyak lubang cacing, dengan jarak pendek untuk menuju pusat, dari wilayah tengah. Dan seharusnya kita bisa mencapai wilayah Pil, dalam 6 hingga 7 hari. Xiaoyan kota Tianhuang, di mana klan dari Liu Qing merupakan, salah satu kota yang harus kita datangi. Karena di tempat itu ada lubang cacing, yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan cukup terkejut, ketika mendengar hal ini. Namun dia pun mengatakan, baiklah jika begitu, kita pergi dulu untuk bertemu dengan Liu Qing. Sudah beberapa tahun ini aku tidak melihatnya dan aku penasaran seperti apa dia yang sekarang. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Lin Yan pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia kemudian mengatakan, Liu Qing yang saat ini merupakan kepala klannya, bakat pelatihannya bahkan lebih baik daripada diriku. Dan ketika aku berpisah dengannya, saat itu dia sudah mencapai level dari Duhuang Bintang 3, kemungkinan saat ini setidaknya, dia sudah mencapai Bintang 7 tahap Duhuang. Karena kau telah membuat keputusan, aku akan memimpin jalan. Dan dengan kecepatan kita seharusnya, bisa mencapai kota dari Liu Qing hanya dalam 1 hari. Setelah berkata seperti itu, Lin Yan pun mengeluarkan sayap doki, dan kini telah melesat, dengan cepat ke arah langit. Kemudian banyak orang yang ada di tempat ini terkejut, ketika melihat Xiaoyan berjalan di udara, yang kemudian mengatakan, sebenarnya bocah kecil itu adalah, seseorang yang berada di tahap Douzhong. Bagi kebanyakan orang yang ada di tempat ini, seorang Douzhong sudah dianggap cukup mengerikan. Namun mereka kini benar-benar melihat seorang Douzhong, dengan usia yang masih sangat muda, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Kemudian berpindah pada kota Tianhuang, di mana kota itu tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu kota ini juga memiliki lubang cacing, yang menghubungkan dengan wilayah Pil. Dan hal itu menyebabkan banyak manusia, akan berkumpul di kota Tianhuang, untuk menggunakan lubang cacing itu. Sebenarnya ada banyak faksi, yang tinggal di kota Tianhuang. Namun ada 2 klan besar yang menjadi pemimpin kota Tianhuang, salah satunya adalah klan Liu milik Liu Qing, dan satu lagi adalah klan Cheng. Kedua klan ini bisa dianggap sebagai faksi terkuat, yang berada di dalam kota Tianhuang. Meski begitu kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi, untuk bisa membangun lubang cacing, dan sebenarnya lubang cacing yang ada di tempat ini, telah diciptakan oleh lembah api yang terbakar. Pendapatan dari lubang cacing itu sendiri, akan didapatkan oleh faksi yang telah mengelola, dan sebagian juga akan diserahkan pada lembah api yang terbakar, sebagai pemilik dari lubang cacing. Dengan kecepatan Xiaoyan dan juga Lin Yan, mereka saat ini telah sampai di kota Tianhuang, dalam waktu 1 hari. Selama perjalanan ini, Xiaoyan akan mampir di dalam hutan, untuk mencari api binatang, dan dia telah menemukan 2 api binatang. Selanjutnya hal itu digunakan sebagai makanan, untuk benih api transformasi kehidupan. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan dia melihat ada sebuah kota di depan sana, lalu bertanya, apakah itu merupakan kota Tianhuang yang kau sebutkan? Lin Yan menganggukkan kepalanya, dan tatapan matanya menyapu ke segala arah, kemudian berkata, Xiaoyan, tempat ini merupakan wilayah dari lembah api yang terbakar, dan kau harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Apalagi kau juga harus menghindari untuk menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi. Meskipun lembah api yang terbakar tidak terlalu memandang teknik mereka ini, seperti yang dilakukan oleh pavilion petir angin, tapi mereka masih akan tidak senang, ketika melihat orang luar menggunakan teknik doki, yang mereka miliki. Karena Lin Yan mengetahui, bahwa Xiaoyan memiliki 3 perubahan misterius api surgawi, karena itu adalah teknik lembah api yang terbakar. Setelah itu tatapan mata Lin Yan, melihat pada kota yang ada di depan sana, yang kemudian dia pun berkata, ayo kita pergi. Menurut apa yang ku ketahui, lubang cacing saat ini yang berada di kota Tianhuang, seharusnya menjadi jatah dikendalikan oleh klan Liu Qing, dan ini akan membuat kita mendapatkan keuntungan. Selain itu, aku juga cukup penasaran, sebenarnya apa yang telah dicapai Liu Qing, selama bertahun-tahun ini. Mendengar ucapan dari Lin Yan, Xiaoyan hanya tertawa, kemudian melihat pada kota yang ada jauh di depan sana. Xiaoyan sendiri juga cukup penasaran, dengan ranah apa yang telah dicapai Liu Qing, setelah mereka bertahun-tahun ini tidak bertemu. Tak lama kemudian Xiaoyan dan juga Lin Yan, telah sampai di hadapan kota Tianhuang, dengan tembok yang cukup megah, dan banyak orang sebenarnya, telah datang ke tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan tanpa sadar mengatakan, kota Tianhuang benar-benar megah, bahkan mungkin hal ini bisa dibandingkan dengan beberapa kota besar, yang paling makmur di wilayah hitam. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Lin Yan hanya tertawa kemudian mengatakan, ini merupakan wilayah dari dataran tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua. Meskipun wilayah hitam bisa dianggap sebagai wilayah yang cukup kuat,
tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Lin Yan segera berjalan untuk menuju pada kediaman Liu Qing. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan, kenapa ada banyak penjaga di siang hari seperti ini? Lin Yan pun kaget kemudian mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, karena di masa lalu klan dari Liu Qing tidak pernah mengeluarkan penjaga sebanyak ini. Tunggu sebentar, aku akan mencari info dulu. Lin Yan buru-buru menghentikan seseorang, yang kemudian dia bertanya, saudara, bolehkah aku tahu, apa yang sebenarnya terjadi di kota Tianhuang, dan ada apa dengan klan Liu? Orang yang dihentikan oleh Lin Yan kemudian menjelaskan, sebenarnya klan Liu dan juga klan Cheng, mereka sedang memperebutkan hak tentang pengelolaan dari lubang cacing. Dan kedua klan telah membawa cukup banyak orang ke lapangan terbuka yang ada di tengah-tengah kota. Dan semua orang saat ini sebenarnya sedang berkumpul di lapangan terbuka. Mendapatkan informasi seperti itu, Lin Yan kemudian dia berkata dengan lembut, maaf jika aku tidak salah mengingat, seharusnya tahun ini merupakan giliran dari klan Liu, yang memiliki hak pengelolaan terhadap lubang cacing. Sebelum orang itu menjawab, Xiaoyan buru-buru berkata pada Lin Yan, sudahlah, kita akan segera mengetahuinya, ketika kita berada di sana. Lin Yan hanya mengangguk sambil mengatakan, sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan, ayo ikuti aku karena pertarungan seperti itu, jarang terjadi di tempat ini. Tak lama kemudian, mereka melihat dua kelompok saling berhadapan di tempat ini. Salah seorang pimpinan dari salah satu kelompok, yang tidak lain adalah Liu Qing. Kini segera berteriak, Ketua Chen Yao, tahun ini lubang cacing yang seharusnya dikelola oleh klan Liu milikku, apa maksudmu dengan tindakanmu hari ini? Sementara di belakang Liu Qing, ada dua tetua berambut putih, dan juga seorang gadis yang cukup cantik, dengan wajah yang familiar, karena gadis itu tidak lain merupakan Liu Pei, yang dulu memiliki konflik dengan Xiaoyan, ketika berada di Akademi Jianan. Kemudian penampilan dari Liu Pei saat ini, jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Setelah itu seorang yang berhadapan dengan Liu Qing, hanya bisa tersenyum kemudian mengatakan, Liu Qing, kau adalah generasi yang berada di bawahku, dan seharusnya kau tidak berbicara, dengan sikap yang tidak sopan seperti itu, terhadap seniormu. Mendengar hal ini Liu Qing hanya tersenyum, tapi ketika dia akan menjawab perkataan, dari orang yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja ada sebuah suara yang muncul, dari belakang. Ini adalah pesan terbaru, dari lembah api yang terbakar. Karena itu merupakan suara dari seorang lelaki tua, yang berjubah merah, dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam sekejap saja ekspresi raut wajah Liu Qing, dan juga dua tetua yang ada di belakangnya segera berubah, kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah Ketua Chihuo. Liu Qing kemudian bertanya, Tetua, bolehkah aku tahu, kenapa aturan ini berubah secara dadakan? Menurut aturan yang telah berjalan selama ini, tahun ini merupakan waktu untuk penyerahan hak pengelolaan dari lubang cacing terhadap klan Liu milikku. Tetua Chihuo hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, Kepala lembah telah memberikan perintah padaku, dan dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi, untuk dibawa menuju lembah api yang terbakar. Dan membantu kepala lembah, untuk memperbaiki pil obat. Namun hingga detik ini, dia belum menemukan orang yang cocok. Oleh karenanya dia mengeluarkan perintah seperti itu, dan setiap klan yang bisa menemukan alkemis tingkat tinggi, mereka akan mendapatkan hak tentang pengelolaan dari lubang cacing ini selama 3 tahun. Tatapan mata dari Tetua Chihuo, kemudian melihat pada klan Cheng. Kemudian Tetua Chihuo kembali mengatakan, klan Cheng saat ini telah mendapatkan seorang alkemis tingkat 6, yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu milikmu bisa menemukan, dan juga mengundang alkemis tingkat tinggi, untuk mengikutiku ke lembah api yang terbakar, maka lubang cacing ini akan diserahkan pada klan Liu, dan kalian bisa mengelolanya selama 3 tahun. Ekspresi raut wajah Liu Qing segera berubah, ketika dia mendengar seorang alkemis tingkat 6. Karena saat ini di dalam klan Liu sendiri, hanya memiliki alkemis tingkat 5. Liu Qing kemudian mengatakan, Ketua Chihuo, masalah ini terlalu tiba-tiba, bisakah kau memberikan klan Liu kita, waktu beberapa hari lagi? Dan kita akan mengusahakan yang terbaik, untuk bisa menemukan alkemis tingkat 6. Ketua Chihuo hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi padaku, oleh kepala lembah, dan aku tidak berani menundanya. Jika klan Liu milikmu gagal mengundang seorang alkemis tingkat 6 hari ini, maka kau harus menyerahkan pengelolaan dari lubang cacing kepada klan Cheng. Mendengarkan hal itu Liu Qing bergumam, seorang alkemis tingkat tinggi, yang telah berada di tingkat 6, kemungkinan akan cukup sulit menemukan seseorang, yang memiliki tingkat lebih tinggi darinya, di dalam kota Tianhuang ini. Mendengar hal itu, Liu Qing merasa tidak mampu berbuat apapun, yang kemudian seorang pria bernama Chen Yao, ketika melihat hal ini dia tertawa, lalu mengatakan, keponakan Liu, kau tidak boleh terus-menerus bersikap seperti itu, serahkan saja hak pengelolaan dari lubang cacing ini, pada klan Cheng kita.
Dan kemungkinan di masa depan nanti, kita akan memberikan sedikit imbalan untuk dinikmati oleh klan Liumu. Ucapan dari Chen Yao itu, membuat Liu Qing terlihat cukup marah. Namun Liu Qing segera menekan amarah di dalam hatinya, dan kemudian mengatakan, anggap saja hari ini kau menang, semuanya ayo kita pergi. Baru saja tubuh dari Liu Qing berbalik, tiba-tiba saja Lin Yan pun muncul sambil mengatakan, Liu Qing kau tidak seperti biasanya, kenapa kau harus menyerah dengan cara seperti ini? Liu Qing cukup terkejut, dengan siapa yang telah muncul di tempat ini, yang kemudian dia berkata, Lin Yan sudahlah lupakan saja, ayo kita pergi. Kau bukan alkemis tingkat 6, dan kau juga tidak bisa membantuku. Mendengar ucapan dari Liu Qing, Lin Yan hanya tertawa setelah itu dia mengatakan, aku mungkin memang tidak bisa membantumu, tapi akan ada seseorang yang bisa membantu dirimu. Mendengar ucapan dari Lin Yan itu, membuat Liu Qing dan juga Liu Pei cukup terkejut, kemudian mereka mengangkat kepala ke arah langit, dan saat ini mereka bisa melihat seorang pemuda, telah berjalan di udara lalu mendarat, dengan lembut di tanah. Kelompok dari Liu Qing merasa cukup merinding, ketika melihat pemandangan ini, yang membuat mereka segera berkata, berjalan di udara seorang elit Do Uzong. Setelah itu Liu Qing tiba-tiba saja, dia mendengar suara yang cukup akrab. Yang diikuti dengan ucapan, Liu Qing sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, apakah kau baik-baik saja? Sebuah tawa lembut, dan juga nada suara yang cukup familiar, membuat tubuh Liu Qing menegang. Ketika melihat pemuda yang dia kenal, yang kemudian Liu Qing berkata, apakah kau adalah Xiaoyan? Baru saja Liu Qing mengucapkan kata-kata ini. Liu Pei yang ada di belakangnya pun, tubuhnya langsung bergetar, mendengar nama dari Xiaoyan. Tatapan mata cantik dari Liu Fei, melihat pemuda yang ada di hadapannya, dan dia cukup terkejut dengan wajah yang asing. Karena saat ini Xiaoyan memang telah menggunakan sebuah topeng untuk menutupi wajah aslinya. Sementara Liu Fei mengingat bahwa pada saat itu, dia memiliki konflik dengan Xiaoyan yang cukup memalukan. Hal ini membuat Liu Fei segera berkata, apakah orang ini benar-benar Xiaoyan? Wajahnya terlihat berbeda, tapi suaranya masih sama. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia melihat pada Liu Qing, sambil mengatakan, bintang 7 tahap Do Huang tidak buruk, kau memang jauh lebih kuat daripada Lin Yan. Sebuah kegembiraan pun melonjak dalam tatapan mata Liu Qing. Sambil berkata, sepertinya kau saat ini telah menerobos ke tahap Do Uzong. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengatakan, aku hanya beruntung saja. Sementara Liu Qing menghela nafas sambil mengatakan, aku memang tidak pernah bisa menyusulmu, kau memang layak menjadi orang dengan bakat paling menonjol di Akademi Bagian Dalam. Dan aku tidak punya pilihan, selain mengakui hal ini. Xiaoyan hanya tersenyum, setelah mendengar ucapan dari Liu Qing. Detik berikutnya, Xiaoyan melihat pada Liu Qing lalu berkata, kenapa kalian semuanya tidak menungguku, dan pergi dari Akademi Jianan? Liu Qing hanya tersenyum kemudian menjawabnya, Lin Yan mengatakan bahwa kau telah berhasil membalaskan dendammu, dan tidak ada gunanya lagi, untuk kita tetap tinggal di Akademi Bagian Dalam. Maka dari itu kita membentuk sebuah kelompok, dan pergi dari Akademi Jianan. Xiaoyan sebenarnya ada urusan apa kau di tempat ini? Xiaoyan hanya tersenyum, tatapan matanya kemudian melihat pada orang-orang dari klan Cheng, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, aku saat ini harus segera pergi ke wilayah Pil, dan kota Tianhuang ini memiliki lubang cacing, yang mengarah ke tempat itu, jadi aku mengunjungimu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Liu Qing pun mengatakan, setelah hari ini lubang cacing akan dibuka, dan aku akan membantu dirimu, serahkan saja masalah kecil ini padaku. Liu Fei yang berada di belakang Liu Qing segera berkata, namun saat ini adalah giliran dari klan Cheng, yang mendapatkan pengelolaan dari lubang cacing. Mereka selalu memandang klan Liu kita sebagai perusak, dan kakak Liu Qing seharusnya kau tahu, jika mereka selalu mempersulit dirimu. Sementara Xiaoyan melihat pada Liu Fei sambil tersenyum, Xiaoyan kemudian bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi, apakah kalian membutuhkan bantuan dariku? Liu Qing sambil tertawa kemudian mengatakan, sudahlah tidak ada apa-apa, ini hanyalah masalah kecil saja, karena kau sudah datang ke sini. Maka aku harus memberikan sambutan padamu, dan kau tidak perlu repot-repot berurusan dengan masalah yang ada di tempat ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan membantu Liu Qing? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.